Pada tutorial ini, kita akan memuat animasi menggunakan keyframes. Di After Effects, saat Anda merekam keyframes, Anda merekam nilai spesifik dari suatu parameter pada titik waktu tertentu. Untuk lebih memahami cara mengatur keyframes, mari kita mulai dengan berikut ini. Jika Anda melihat di bagian atas Timeline, Anda bisa melihat, saya memiliki dua layar Illustrator, dan jika saya mematikan visibilitas layar 1, Anda akan lihat bahwa itu adalah layar teks saya, dan kemudian, jika saya melakukan hal yang sama, untuk layar 2, layar itu berisi grafik. Hanya dua layar yang akan kita animasikan. Mari kita mulai dengan memudarkan teks. Jadi saya akan memilih layar 1, dan untuk mengontrol opacity-nya, saya akan membuka pengaturan opacity, tekan T untuk opacity, kemudian saya akan mengubah isian 100, pada parameter opacity-nya menjadi 0. Dan kemudian, saya akan mengatur keyframe pertama saya, dengan mengklik stopwatch di sebelah kiri parameter. Coba perhatikan, terdapat keyframe yang muncul di Timeline langsung, di bawah indikator waktu saat ini, karena pada frame 0 disitulah keyframe saya berada. Sekarang, untuk membuat animasi, saya harus memiliki setidaknya dua keyframes, di dua tempat berbeda pada Timeline. Mari kita pindahkan indikator waktu kita saat ini ke Timeline, menjadi sekitar 1 detik, agar waktunya lebih akurat. Saya akan menuju ke sudut kiri atas, Timeline, dan isikan 100. Sekarang saya berada di 1 detik di Timeline. Untuk mengatur keyframes kedua, karena kita telah memindahkan indikator waktu saat ini, yang perlu kita lakukan adalah, turun ke pengaturan opacity. Dan saya akan klik serta geser ke kanan, sampai mendapat nilai 100%. Dan perhatikan, keyframe lain secara otomatis, ditambahkan langsung di bawah indikator waktu saat ini. Setelah Anda memiliki beberapa keyframes di Timeline, Anda dapat menggunakan panah ini, di sisi kiri interface, untuk menavigasi ke atas dan ke bawah Timeline, bolak-balik di antara keyframes. Ketika Anda diposisikan langsung pada keyframes, Anda akan melihat berlian biru di sini, di antara panah navigasi ini. Jika saya memindahkan indikator waktunya, ke bagian sini, saya tidak melihat berlian biru tersebut. Oke, jadi mari kita pindahkan indikator waktu kita saat ini, kembali ke frame 0. Dan untuk menganimasikan grafik logo ini, saya akan memilih layar 2, dan yang ini akan menyesuaikan posisinya. Jadi tekan P untuk membuka opsi Position. Mari kita atur keyframe, untuk penempatannya terlebih dahulu. Jadi saya akan pindah ke keyframe kedua, menggunakan panah navigasi saya dari keyframes. Saya set pada layar di atas. Dan sekarang kita dapat mengatur posisi keyframe, dengan mengklik stopwatch di sebelah kiri tulisan Position, dengan begitu setiap tindakan akan terekam. Kita dapat memindahkan indikator waktu kita saat ini kembali ke frame 0, menggunakan panah navigasi yang sama, seperti sebelumnya. Dan kemudian, mari kita geser-geser pada parameter Y, untuk memposisikan ulang objek, dari bagian bawah layar. Saat Anda menggeser-geser, bersamaan Anda menekan tombol Shift, objek akan bergerak 10 kali lebih cepat. Pastikan Anda menggesernya, sampai menghilang dari bagian bawah panel komposisi. Maka, Anda akan melihat garis-garis seperti ini disebut jalur animasi. Dan titik-titik ini menunjukkan dengan tepat, di mana objek akan berada di setiap frame. Titik besar ini, di sini memungkinkan saya, untuk melanjutkan dan mengklik dan menyeret pada bagian ini. Jika saya ingin animasi bergerak ke arah yang berbeda, karena saya tidak ingin jalur animasi ini melengkung, saya akan menekan Ctrl Z pada Windows, atau Command Z di Mac, untuk membatalkan perubahan terakhirnya. Sekarang, kita dapat melihat preview animasinya, dengan menekan tombol spasi pada keyboard. Ini sudah hampir sesuai, tetapi belum sempurna. Saya akan menekan tombol spasi untuk berhenti. Saya memiliki dua masalah. Masalah pertama adalah,
faktanya, bahwa kedua elemen ini, dianimasikan pada waktu yang sama. Jadi, biarkan teks memudar setelah logo berada pada tempatnya. Untuk melakukan itu, yang perlu kita lakukan adalah, menggeser layar lebih jauh ke bawah dari Timeline. Jadi, klik di area ungu muda ini, dan seret layar satu ke arah kanan. Jika Anda menahan Shift, saat Anda menyeret, perhatikan, itu akan mengunci ke keyframe lain di Timeline. Sekarang, jika kita melihat animasi ini sekali lagi, akan muncul satu masalah lagi, yaitu, fakta bahwa gerakannya masih kaku. Karena ia bergerak dengan kecepatan konstan, dan kemudian berhenti. Ini disebut gerak linier. Dan agar gerakannya lebih halus, saya perlu menambahkan sesuatu, ini disebut ease. Jadi untuk menambahkan ease dengan cepat, ke beberapa keyframes, yang harus Anda lakukan, hanyalah mengklik parameter di Timeline. Jadi saya akan mengklik tulisan position, dan perhatikan, sekarang kedua position keyframes sudah terblok. Kemudian saya naik ke menu animation, dan menuju ke keyframe assistant, dan memilih easy ease. Dan itu akan secara otomatis, menerapkan ease untuk kedua keyframes. Jadi, jika kita memindahkan indikator waktu kita saat ini, kembali ke awal Timeline. Dan tekan tombol spasi lagi, sekarang, gerakan animasinya menjadi lebih halus. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya.